Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pengajian kita pagi ini seperti biasa dengan membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi ini kita coba membaca dan memahami ayat 48 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'ah wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Ayat ini perlu kita perhatikan baik-baik. Perlu kita rasapi baik-baik. Karena kita pasti akan berada dalam kondisi seperti yang disebut dalam ayat. Pasti. Apa artinya? Wattaqu yauman, takutlah kalian. Takut. Perkataan wattaqu atau ittaqu di sini bisa berarti takut. Tapi takut dalam artian juga sekaligus menjaga diri. Jaga diri dari yang ditakuti. Seperti qu anfusakum, jaga diri. Wattaqu yauman, takutilah satu hari. Hari itu ada hari yang pasti. Pasti kita akan berada di hari itu. Takut itu bisa kita bagi dua. Takut terhadap sesuatu yang bisa kita menghindar dari sesuatu itu. Misalnya takut dari harimau, bisa menjauh dari. Takut dari ular, kita bisa menghindar dari ular. Nah, takut dari api, kita bisa menjaga jarak dari api. Tapi yang kedua, ada peringatan takutlah kita akan sesuatu yang kita tidak bisa menghindar dari situ. Kita akan pasti berada bersama itu. Yang pertama, pasti kita tidak akan bisa menghindar jauh dari Allah. Karena kita berada dalam kekuasaan Allah. Dalam ayat ini diingatkan oleh Allah yang harus kita takuti dan menjaga diri dari satu hari. Hari. Yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'ah. Satu hari nanti di mana seseorang tidak bisa katakanlah menolong, menebus satu diri dengan diri yang lain. Tidak bisa ditolong, tidak ada di situ syafaat seseorang, kawan tidak bisa membantu kawan yang lain.
Hari itu adalah hari betul-betul masing-masing orang itu sendiri. Ayah tidak bisa menolong anaknya. Suami tidak bisa menolong istrinya. Istrinya tidak bisa menolong suaminya. Betul-betul tidak bisa. Hari di mana kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri atau terhadap diri kita sendiri. Dan hari itu tidak bisa dihindari. Bahwa kita pasti akan berada di hari itu. Tadi kalau dari ular kita bisa menghindar. Dari harimau kita bisa menghindar. Kan? Katakanlah dari orang jahat kita bisa menjauh. Tapi dari hari itu kita tidak bisa menghindar. Kita pasti berada di hari itu. Hari apa itu? Yaumul Mahsyar. Ya, padang mahsyar nanti. Ayat ini atau iman kepada hari padang mahsyar itu, yaumul akhir itu betul-betul kalau kita imani itu akan mendorong kita selalu waspada. Atau maka katakan tadi, takut sekaligus waspada. Menjaga diri. Begitu ingat bahwa nanti kita akan hidup sendiri. Kita menyelamatkan diri sendiri-sendiri. La syafa'ah, tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan dari siapapun. Maka ketika itu pasti kita tidak akan lalai mempersiapkan diri untuk berada di hari itu. Yang pertama mempersiapkan diri, hanya diri kita sendiri yang bisa membantunya. Dengan cara apa? Dengan cara amal. Di hari itu kita tidak bisa membantu diri kita dari akibat dari perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Maka iman terhadap negeri ini atau iman terhadap hari ini adalah iman yang membuat kita tidak mau melakukan perbuatan yang nanti akan menyusahkan kita pada hari itu dari masa. Orang yang memahami, membayangkan yaumul mahsyar, yaumul jaza, hari pembalasan nanti, dia akan selalu cepat untuk melakukan perbuatan baik apabila atau apalagi perbuatan baik itu ada yang mengajaknya, ada yang mengingatkannya. Kita akan pakai mic. Ketika orang azan, walaupun kita sedang sibuk, tapi yang jelas begitu terdengar azan, itu langsung hati kita itu bergetar, ini panggilan Allah. Ini panggilan Allah. Langsung hati itu cepat untuk mempersiapkan diri. Artinya apa? Tidak mengacuhkan, lengah saja. Ya. Seperti apa? Seperti cerita anekdot orang-orang di kampung dulu yang saya ceritakan dari para ustadz kita. Di kampung dulu orang mengolah sawah itu kan pakai bajak. Pakai bajak. Bajak itu ditarik oleh kerbau. Jadi habis waktu membajak, bukan habis, tapi sedang membajak, datang waktu siang
waktu makan, apa kata tukang bajak tuh? Kerbau, capek kita istirahatlah kita dulu. Apa kata kerbau? Asamu tuh Pak. Sudah tuh lapar perut, makan dulu, habis istirahat dulu, asamu Pak. Kita sudah makan, dan sudah istirahat, terdengar orang azan. Bertanyalah kerbau kepada tukang bajak. Pak, itu suara apa tuh Pak? Itu suara azan kerbau. Oh, suara azan. Suara azan itu apa tuh Pak? Ngapa tuh? Memanggil orang sholat. Oh, salat ya Pak. Bapak enggak salat? Enggak. Asamu itu Pak. Jadi kerbau, kerbau mengatakan kepada tukang bajak itu samu jinyo. Enggak beda dah. Istirahat, sama-sama istirahat. Kalau makan, sama-sama makan. Kalau minum, sama-sama minum. Ketika tidak salat, ya sama-sama aja kabau. Artinya apa? Tidak ada hatinya tergetar sedikit pun ketika diajak. Kita berdoa kepada Allah dulu, pernah kita katakan ajarkan doa. Ya Allah, lembutkanlah hatiku untuk bisa tersentuh dengan kebenaran, tersentuh dengan panggilanmu, ya, panggilan orang yang memanggil untuk datang kepadamu. Jangan sampai tidak tersentuh sedikit pun. Ketersentuhan hati itu Bapak Ibu sekalian, tidak pula datang tiba-tiba. Tidak datang tiba-tiba. Tetapi dilatih. Dilatih. Makanya setelah itu datang ya. Berangsur-angsur. Jadi, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la hum yunsarun. Seorang tidak akan bisa membantu orang yang paling dicintainya pun, paling disayangnya pun tidak bisa. Ya. Dan kata Allah, di hari itu walahum yunsarun. Mereka juga tidak akan dibantu. Nanti tidak ada syafaat. Tidak akan dibantu. Siapa yang bisa membantu mereka? Ya amal mereka. Siapa yang akan bisa tidak menjerumuskan mereka, menyakiti mereka, atau mengazab mereka di hari itu, adalah diri mereka sendiri yang ketika di dunia sangat cermat menjaga diri. Apa cermat tadi? Terdorong untuk berbuat baik cepat dan cepat-cepat menghindar dari perbuatan yang tidak baik. Kalau suatu waktu khilaf terlakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka dia kembali cepat. Ya, Pak katakan watbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ketika terlakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, istighfar lalu lakukan perbuatan baik hasanah yang akan menghapus atau akan menutup keburukan perbuatan buruk yang kita lakukan itu. Nah, itu yang kita sebut dengan selalu waspada. Selalu waspada. Kita manusia ini siapapun kita, seberapa banyak pun tinggi pun sorbannya, kiainya, buyanya, bisa saat-saat tertentu dia khilaf, dia lupa. Tetapi sebaik-baik orang khilaf adalah orang-orang yang kembali, taubat. Makanya Nabi mengatakan ya bahwa manusia itu semuanya adalah khata'un, khilaf, bisa salah. Wa khairul khata'in at-taibu min dzambi.
sebaik-baik orang yang salah, orang-orang yang terlanjur, orang Islam kembali. Yang kita takutkan kesalahan banyak, tapi hati tidak tergetar untuk kebaikan. Tidak tergetar untuk berbuat baik. Sementara kita pasti akan berada di hari di mana semua yang kita lakukan di dunia ini akan dihitung di situ. Dan tidak siapapun bisa menolong. Kecuali amalnya sendiri. Ayat ini ketika kita baca itu terasa badan kita ini gemetar. Kalau bisa dihindari, kita menghindar. Tapi nanti tidak bisa dihindari. Nah, makanya nanti diantara amal katanya yang yang disebut dalam hadis Nabi yang akan bisa membantu kita nanti pahala sedekah kita, infak kita, korban kita, ya. Ternyata amal yang paling banyak membantu kita nanti itu adalah amal yang kita lakukan membantu orang yang membutuhkan bantuan. Itu amal yang paling banyak membantu. Samping amal-amal yang lain tentunya. Bapak Ibu sekalian, jadi salah satu yang dikatakan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Biasakanlah menilai diri. Menghitung-hitung diri sebelum kita dinilai nanti. Dan biasakanlah atau hindarilah untuk tidak menilai-nilai orang. Kalau kita banyak menilai orang, melihat orang, kita kurang waktu untuk menilai diri sendiri. Sementara dengan menilai orang itu, persiapan kita tidak ada. Ini yang disebut dengan salah satu arti daripada kecerdasan dalam beragama. Beragama itu perlu cerdas. Perlu melihat kesempatan-kesempatan terbaik yang akan bisa membuat kita mendapatkan pahala yang banyak. Ya. Juga seorang dulu sering kita katakan, kalau di masjid, tetap di masjid itu, usahakanlah mencari tempat-tempat ibadah yang ibadah apanya, pahalanya banyak. Kalau saf di depan, kalau depan itu mana? Yang sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan. Utamakan dulu sebelah kanan. Kadang saya tengok kita asal masuk saja, asal tidak. Tapi selalu kecerdasan itu. Kecerdasan yang membuat kita banyak persiapan. Nah, salah satu hal yang perlu kita lakukan setiap hari dalam rangka muhasabah itu adalah semakin lama kita hidup, semakin dekat saatnya untuk berakhirnya kehidupan. Semakin bertambah umur kita, semakin kurang usia kita. Semakin panjang perjalanan yang sudah ditempuh, semakin dekat jalan yang untuk diberhentikan. Itu yang perlu kita hitung itu. Jadi ada orang melaksanakan dia upacara ulang tahun. Ulang tahun. Ya, sebenarnya seperti juga saya katakan istilah ulang tahun itu tidak ada. Tahun itu tidak pernah berulang. Tahun itu berjalan terus. Yang berulang itu adalah jam atau hari atau bulan. Jadi kalau ulang tahun berarti kita kembali ke belakang. Tidak. Semakin banyak tahun yang sudah kita lalui, semakin sedekat tahun yang masih tersisa untuk kita lalui dan dekat ke tempat berakhir kehidupan.
siapapun akan melakukan itu. Ya, tentu kita berharap akhir daripada perjalanan hidup kita ini apa? Akhir yang baik. Husnul khatimah. Ya. Husnul khatimah. Akhir yang baik. Husnul khatimah itu apa? Dalam Al-Quran dikatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ternyata akhir hidup yang baik itu adalah jangan kalian mati dulu sebelum kalian benar-benar sudah pasrah kepada Allah. Kepasrahan. Nah, kepasrahan itu apa? Betul-betul kita sadari bahwa kita tidak ada daya upaya. Karena kesadaran itu membuat kita menyiapkan diri untuk mati. Menyiapkan diri untuk mati. Kalau pikir-pikir itu, hidup ini, apa bedanya kita ketika lahir ke dunia dan ketika mati? Masuk ke dalam, kita keluar dari rahim ibu dan ketika masuk ke rahim bumi, kubur. Bedanya apa? Satu cuman. Apa? Ketika lahir kita tidak punya pakaian, telanjang bulan. Ketika mati masuk kubur, hanya pakai kain kafan saja. Sepanjang selama 60-70 tahun hidup, justru yang dibawa cuman satu kain kafan saja. Ya. Jadi akan rugilah orang yang selama hidupnya hanya sibuk mengumpulkan sesuatu yang nanti tidak akan mampu membantu dia di yaumun la tajzi nafsun an nafsin. Di hari akhirat itu. Dia sibuk mengumpulkan, kejar sana, kejar sini. Kalau perlu tipu orang, kalau perlu kecoh orang segala macam, tapi justru nanti yang dibawa cuma selembar kain kafan saja. Nah itu bukan akan lapu. Jadi tidak ada beda. Oleh sebab itu silahkanlah mencari harta banyak, uang banyak, tapi harta yang akan dibawa, yang akan berguna nanti membantu kita di hari la yaumun la tajzi nafsun an nafsin. Itu apa? Carilah uang banyak, carilah harta banyak dengan cara baik, tetapi jadikan harta yang banyak itu untuk teman kita nanti di hari yang tidak bisa kita hindari. Hari akhir berinfaklah. Selama di dunia, gunakan itu selama di dunia. Jadikan untuk persiapan. Kalau toh tentu kita tinggalkan, hendaknya yang ditinggalkan itu juga akan menjadi pembantu kita nanti di area akhirat dengan amal. Dengan apa? Ya tadi infak, ya kan? Infak. Ya itu membantu kita. Jadi itu yang disebut dengan cerdas dalam beragama. Jadi tidak habis begitu saja waktu. Ada orang sekarang berlomba-lomba, apalagi sekarang ini kalau Riau misalnya atau wali kota Pekanbaru kan, wali kota kan sudah habis masa jabatannya, menunggu waktu. Gubernur juga seperti itu nanti sampai ke presiden. Sibuk mau kasak kusuk mempersiapkan diri mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, mau jadi presiden segala macam. Dia mencari menang. Nanti kalau ada pemilihan dikatakan menang kalau dia mengumpulkan suara banyak. Ada yang bertanya kepada saya, hakikat menang itu apa? Saya katakan, menang itu ada dalam pertandingan, dalam permainan. Kapan menang seseorang itu menang, disebut menang? Kalau permainan berakhir. Ibarat orang main sepak bola, kapan sebuah klub dikatakan menang?
Walaupun dia mencetak gol 10 sampai 20, sementara lawannya belum mencetak gol sama sekali, tapi selama permainan masih berlangsung, dia belum disebut menang. Begitu juga hidup ini. Apapun yang terlakukan, banyak kita dianggap menang, mengumpulkan PR, mengumpulkan suara segala macam, atau berlomba dalam mencari uang di dunia, katakan menang. Selama masih hidup itu belum menang. Menang itu kapan? Ketika sudah berbunyi fluid, ya. Kalau dalam permainan, ketika Allah sudah membuat kita berhenti, di situ baru katakan menang atau kalah. Maka orang yang kerjanya banyak menipu orang di dunia segala macam, dia bukan menang. Dia hanya mengumpulkan poin-poin dosa untuk dirinya sendiri, membuat dia kalah nanti di akhirat. Nah, kembali kepada yang tadi, maka orang-orang yang beragama yang cerdas adalah orang yang cermat menyikapi itu. Setiap berbuat baik, dia terus berbuat baik. Setiap berbuat salah, dia berhenti cepat dan dia ganti perbuatan salah itu dengan perbuatan baik. Tamhuha. Ternyata amal saleh itu bisa menutupi amal salah, perbuatan salah. Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita maksudkan dengan pertemuan kita subuh-subuh ini. Di saat hati kita masih bersih, pikiran kita masih bersih, kita belum sibuk mana-mana, di subuh ini kita gunakan untuk tazkirah, untuk mengkaji, mempelajari firman Allah dalam rangka mengingatkan diri. Karena kita setelah ini akan kemana-mana nanti, nggak tahu Bapak Ibu mana setelah ini. Tapi pagi ini adalah perenungan-perenungan. Ya, di samping merenung, di samping berpikir, di samping memberi peringatan kepada diri kita, tadi kita juga sudah mengumpulkan, insya Allah keberadaan kita di masjid ini dicatat oleh Allah sebagai apa? Sebagai amal i'tikaf, sebagai amal dalam bagi orang yang berada dalam Raudhatul Jannah. Jadi mudah-mudahan ini akan dijadikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada ria apapun dari kita pagi ini, yang ada hanyalah keinginan untuk membuat diri semakin baik, semakin baik, semakin baik. Sampai kapan? Sampai saatnya fluid berbunyi, udah ya ayat Tuhan kembali. Itulah yang kita harapkan. Makanya jangan berhenti dan jangan malas untuk beribadah. Jangan malas untuk, apalagi saat seperti sekarang yang terbaik ini, godaannya banyak, malasnya banyak. Lawanlah malas itu, karena kita dalam rangka apa? Menyiapkan diri untuk berada di yaumun la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Kita pasti akan ada di situ. Kita tidak bisa menghindar dari hari itu. Makanya kita siapkan diri untuk ada di hari itu. Bapak Ibu sekalian, baik karena waktu sudah masuk, kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu insyaallah besok pagi lagi, ya, untuk selalu saling mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.